Saya Widiarto Wibowo dan saya Roger. Kami akan membawakan Outlook bulan Januari 2017. Saham-saham pilihan kami di bulan Januari adalah saham-saham yang bergerak di sektor konstruksi dan bangunan. Saham-saham konstruksi biasanya akan memulai awal tahun dengan tren yang positif. Hal ini dikarenakan sektor infrastruktur masih menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi dalam negeri. Berikut data pergerakan harga beberapa emiten konstruksi pada Januari 2016. Bila melihat dari kinerja tahun 2016, sektor konstruksi menunjukkan kinerja yang baik bagi beberapa emiten dan secara keseluruhan masih tumbuh positif. Baik dari sisi pendapatan maupun laba, terjadi peningkatan karena mulai berjalannya proyek-proyek infrastruktur. Berikut data kinerja emiten konstruksi hingga kuartal 3 2016. Tahun 2017, pemerintah masih menjadikan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi dengan menambah anggaran APBN sebesar 70 triliun rupiah menjadi 387 triliun rupiah. Masalah pendanaan yang terkadang menjadi masalah dalam percepatan pembangunan infrastruktur mulai dapat dieliminasi dengan menerbitkan surat utang, IPO anak perusahaan maupun sekuritisasi aset yang mulai dicanangkan baru-baru ini. Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan jangka panjang seperti dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur juga menjadi salah satu solusi hambatan di sektor ini. Sebagai informasi, bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015 hingga 2019 diperkirakan mencapai 4.796,2 triliun rupiah. Beberapa emiten juga menargetkan tahun 2017 dengan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tentunya karena optimisme perbaikan iklim investasi ekonomi global dan domestik. Berikut data target beberapa emiten tahun 2017. Dengan semakin gencarnya proyek-proyek infrastruktur di tahun 2017, tentunya akan mempengaruhi kinerja beberapa emiten dan berpeluang untuk mencetak laba lebih baik dibanding tahun 2016. Berikut agenda ekonomi domestik dan internasional. Di awal tahun 2017, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama adalah kenaikan Fed Fund Rate sebesar 25 basis point dan ekspektasi beberapa kali kenaikan Fed Fund Rate di tahun 2017 dengan kecenderungan kenaikan yang lebih tinggi masih akan mempengaruhi keputusan investasi investor di bulan Januari 2017. Meskipun hal ini telah direspon oleh Bank Indonesia dengan mempertahankan BI 7-day repo rate pada Desember 2016 di level 4,75% sebagai upaya mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global terkait arah kebijakan Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang kedua, kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi untuk terus meningkat sejalan dengan kesepakatan OPEC mengurangi pasokan minyak sebesar 1,2 juta barel per hari yang berlaku efektif per 1 Januari 2017, serta kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan barang tambang lainnya yang terus berlanjut dipicu permasalahan dari sisi supply dan lambatnya proses rebalancing Tiongkok yang mendorong kenaikan harga komoditas global. Yang ketiga adalah tren inflasi yang rendah sepanjang Januari-November 2016 sebesar 2,59% year to date atau 3,58% year on year yang dipengaruhi oleh turunnya ekspektasi inflasi, menguatnya nilai tukar rupiah, dan kecenderungan turunnya komponen administered price. Namun demikian perlu dicermati kenaikan inflasi volatile food
yang cenderung lebih tinggi dari tahun sebelumnya, serta kenaikan LPG dan subsidi listrik yang secara bertahap akan dikurangi oleh pemerintah, tentunya akan memicu kenaikan inflasi di tahun 2017. Faktor yang keempat, tahun 2017, perekonomian memasuki fase pemulihan seiring kondisi korporasi yang membaik dan dukungan pembiayaan yang cenderung untuk terus menguat, baik dari kredit perbankan maupun pembiayaan dari pasar modal, sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi 2017 dalam kisaran 5% hingga 5,4%, yang ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat dan pulihnya kinerja ekspor seiring membaiknya harga-harga komoditas ekspor. Dari beberapa faktor di atas, kami memperkirakan IHSG dalam bulan Januari 2017 masih bergerak konsolidasi dengan rata fluktuasi mingguan dalam kisaran 130 poin dan IHSG cenderung berfluktuasi dalam area support di level 5.000 hingga resisten di level 5.330. Demikian monthly outlook saya Widiarto Wibowo dan saya Roger. Terima kasih.